Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbahagia, penonton setia Cenah TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Beliau membawa sebuah kertas yang bersejarah dan sangat berguna, yaitu kertas ini tulisan sah atas resminya pemilik tanah pada tahun 1912. Iya. Pada waktu itu Indonesia masih konflik, yaitu masih dikuasai oleh Belanda. Dan Belanda di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Tenggara ini, menguasai keseluruhan, yaitu 350 tahun menjajah di negara kita. Dan ini ada sebuah kertas tulisan surat tanah, dan inilah ini tulisannya, tulisan aksara serat, atau yang kalau zaman sekarang tulisan bersambung begitu. Jadi ini tulisan saya juga bisa sedikit mengerti karena ini fotokopinya. Dan ini surat atas nama komandari ini Abdul Muthalib, komandari 15 Maret 1912 atas nama Abdul Muthalib. Nah, begitu. Surat tanah ini dulu pada zaman masih konflik antara Indonesia dan Belanda. Kita bisa lihat pemirsa ya, barangkali kalian semua tahu tentang sejarahnya surat kuasa ini yang pernah tertulis oleh atas nama Belanda. Dan ini fotokopinya, dan tulisannya juga, tanda tangannya juga masih tulisan Arab. Ini tulisan Arabnya. Nah, tanda tangannya. Nah, ini. Oke. Oke, pemirsa, kita akan jeda yang berikut ini. Kita kembali ke channel Cenah TV. Pemirsa yang sakit segera sembuh, yang sehat pergunakanlah dengan kerjaan yang baik. Kami masih bersama Bapak Ahlan. Beliau yang punya surat kuasa, surat tanah resmi dari neneknya waktu itu Indonesia masih konflik dengan penjajah Belanda. Dan inilah Bapak yang mempunyai tanah tersebut. Tanahnya seluas berapa hektar, Pak? Pernah dulu itu melalui drone 231 hektar. Dari bibir pantai ke batas PAL. Oh gitu.
Heeh. Tapi sekarang ini sudah banyak yang miliki. Yang sudah yang Iya. punya yang miliki ya. Ya. Mhm. Semenjak meninggal bapak, Mhm. menyerobot, orang menyerobot. Oh begitu ya. Jadi Yang tersisa ya mungkin kurang lebih 50-an mungkin lagi yang tersisa. tersisa. Padahal itu surat kuasanya, Iya, surat bukti kepemilikan. pemilikan. Mhm. Tapi alasannya pemerintah pada waktu katanya tidak sah saya miliki ini. Begitu ya. Ya. Kenapa bisa tidak sah? Nah, katanya ini kan dibuat cuma saja. Dibuat. Ya. Padahal itu Padahal ini sebenarnya kalau kita mau ini tetap sah. sah. Iya. Sah. Cuma kita mau urus sertifikat Mhm. berapa banyak. Iya ya. Sertifikatnya banyak. Berapa banyak. Mhm. Apalagi ratusan hektar ya. Ya. Kita minta saja SKT dari pemerintah, kita mau kasih kita. Aduh, Nah, kalau warganya, orang lain dia kasih. dikasih. Udah berjual belikan, Ini sudah belikan ya. termasuk kepala desa. Kepala desa. Pelakunya kan kepala desa. Mhm. Dari semenjak ini surat ini resmi dari tanda tangan dari Belanda sampai sekarang mungkin berapa tahun? 1912 berarti 113 tahun lalu. Oh ya, 113 tahun yang lalu ya, sampai sekarang masih dirawat ya surat tanahnya itu. Nah, kalau ini peta Petanya. yang dia buat ini waktu pembagian raja. Kerajaan Kendari dan minta bagian Oh begitu. dari Campeda menuju ke Teluk Kendari dan minta raja. Begitu. Nah, kemudian dari Campeda lari ke Kolono, saya punya nenek. Begitu. Makanya, tapi dibuat tahun 1938. Oh dibuatnya. Masih ada tanda 1938. 38. Benar-benar surat yang sangat bersejarah itu. Oke pemirsa, kita akan jeda yang berikut ini. Banyak kita punya saudara. Begitu ya. Cuma apa dia bilang? Tidak bisa dipercaya. Karena sesuai amanat dari nenek, Ya. siapapun yang ku percaya, walaupun orang lain, saya itu yang berhak pegang. Begitu ya. Tapi ini surat ini jangan sampai hilang lah intinya, harus diabadikan. Makanya orang itu kalau saya cerita nggak percaya. Pasti. Kalau saya bawa, Iya warga betul. percaya. Iya percaya. Oke pemirsa, itu surat kuasa, surat tanah resmi dari Abdul Muthalib pada zaman Belanda. Begitu. Jadi pada waktu itu negara kita termasuk Sulawesi Tenggara ini masih dikuasai oleh Belanda, begitu. Dan tanda tangannya waktu itu dari seperti Arab itu tulisan Arab. Tulisan Arab berarti dari Belandanya, Iya. tanda tangan Belanda itu. Iya. Apakah raja yang tanda tangan? Dia sendiri pada waktu itu kan istilahnya pada waktu zaman kerajaan yang bikin begini kan cuma dia dan raja. Iya, betul. Sementara dia ini dikasih kekuasaan Teluk Kendari. Raja berkuasa di daratan. Makanya. Kuasa. Begitu ya Pak ya? Iya. Hebat. Makanya itu nama-nama di Sulawesi Tenggara di Kendari itu hampir mayoritas nama Bugis. Iya. Karena saya punya nenek kasih nama. Bugis ya. Itu Kendari kan bukan Kendari namanya. Kandai. Kandai ya. Nah, Kendari. masuk saya punya nenek di Kendari atas permintaan raja ditunjuk. Oh gua kita tinggal di sebelah. Langsung dia bilang saya punya nenek. Oh Kendari Cadi. Ini katanya Kendari. Dia ganti nama. Jadi ganti nama jadi Kendari. Kendari. Kandai dulu menjadi Kendari. Dulu Kandai. Kandai. Magaan. Pak Tokom. Magajo. Pakai. Oh begitu. Kayu ya.
Nah itu ceritanya itu. Ceritanya. Jadilah sebut Kendari. Kendari. Ya. Awal pertama namanya Kandai. Kandai. Oh. Makanya sampai hari ini Kelurahan Kandai masih ada. Ada ya? Ada. Kelurahan Kandai. Kelurahan Kandai, kelurahannya. Kecamatan Kendari. Iya. Oh, Kecamatan Kendari, Kendari. ya. Padahal nama pusatnya itu Kandai ya, Kandai. semuanya keseluruhannya. Oh, begitu. Pada tahun berapa itu nama Kandai sampai Semenjak sapnya nenek nih, dia ganti nama. Oh. Hebat. Jadi Kelurahan Kandai Sekarang masih ada ya? masih ada. Dan Nah, itu tidak akan hilang. kotanya juga Kendari. Kendari ya. Padahal dulu Kandai itu keseluruhan ya? Keseluruhan. Keseluruhan. Diganti nama jadi Kendari. Oke, pemirsa, terima kasih atas nontonnya channel kami, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas komentarnya dari berbagai macam provinsi, dari berbagai macam daerah. Terima kasih atas partisipasinya dan atas nontonnya. Mudah-mudahan tontonan kami jadi tuntunan untuk kita semua dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Dari Master Sejarah makin cetar membahana, undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.